Bapak kepolisian tolong dikoordinasikan, buka saja pagarnya. Kami ini bukan preman, Pak. Oke, tenang. Mundur dulu. Jangan ribut. Mundur dulu. Dengarkan. Oke, dengarkan koordinator. Semua yang pagarnya. Hei. Jangan dulu semua yang pagarnya. Mundur dulu. Kita koordinasikan dulu dengan baik-baik. Terkecuali jikalau di dalam tidak ingin buka pagarnya, maka kita akan melompat masuk, tidak usah lewat pagar. Bagaimana ini, Bos? Masa orang meninggal disuruh tindak pidana? Semua kita diam. Itu yang meninggal melahirkan diproses. Jam 4 sore. Oh, Jawa ya? Gimana itu? Yang di Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati anggota DPRD Provinsi Selatan, Pak Iwan Nasir. Yang saya hormati kebanggaan kita semua, ketua kita semua, Ketua DPW Pemuda Pancasila, Ibu Disa Rasid Ali dan seluruh rombongan yang hadir pada kesempatan hari ini. Pertama-tama atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Selatan menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas kehadiran kawan-kawan sahabat semua dari Pemuda Pancasila. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jujur saya singkat saja karena akan ada yang menyaksikan langsung kejadian ini dan akan menyampaikan secara detail. Tapi sebelum saya memulai, kedatangan kami ini bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk kepentingan pemuda Pancasila, tapi kami ormas. Benar-benar ini adalah kepentingan masyarakat. Karena kedatangan kami di sini jenuh melihat tidak adanya satu permasalahan yang tidak ada perkembangan penanganannya. Pancasila! 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 Merdeka! Terima kasih. Izin saya menyampaikan pernyataan sikap dari kami. Yang pertama, dengan grand isu bahwa kami menduga Rumah Sakit Wahidin dengan sengaja menutup-tutupi dan melindungi kejahatan yang terjadi di Rumah Sakit Wahidin. Kemudian poin isu turunannya yang pertama adalah meminta manajemen serta perorangan yang terlibat dalam kasus ini untuk dipecat dan melanjutkan kepada proses hukumnya. Yang kami maksud di sini adalah tindakan kelalaian yang dilakukan oleh direktur, lalu kemudian tindakan yang dilakukan oleh oknum yang datang ke sana atas nama Zulkifli, datang ke sana membawa uang sebesar 35 juta dan tidak dibuka oleh keluarga korban, dibuktikan dengan bukti chat yang ada di sini. Lalu kemudian kami menduga bahwa adanya beberapa tindakan-tindakan intervensi yang dilakukan oleh pihak Wahidin, dibuktikan dengan chat-chat yang ada di sini. Semuanya saya kira lengkap diserahkan kepada Bapak anggota Dewan kami yang kami hormati. Sehingga kami menganggap bahwa ada SOP yang salah di Rumah Sakit Wahidin, termasuk kepada perawat yang jaga dan juga dokter yang jaga. Kami mempertanyakan persoalan kenapa mesti mahasiswa magang, berdasarkan informasi yang kami terima bahwa yang menyuntikkan obat tersebut adalah mahasiswa magang yang seharusnya dilakukan oleh perawat yang mempunyai lisensi dan juga STR. Begitu juga dengan dokter jaga pada saat itu. Harusnya perawat ini didampingi, tetapi tindakan daripada pihak direktur itu sampai sekarang tidak ada. Bahkan ke rumah korban pun direktur tidak pernah sampai ke sana. Direktur tidak pernah sampai ke sana. Sehingga hari ini Bapak Ibu anggota Dewan yang kami hormati, hari ini saya membawa keluarga korban. Jadi di samping saya ada saudara Sahrin yang juga merupakan om dari korban. Sebenarnya ibu bapak korban mau datang, tetapi bapak korban lagi sakit. Sehingga
keluarga mengatakan bahwa dia memaafkan, tetapi proses hukum harus tetap berlangsung. Kemudian selanjutnya tuntutan kami yang kedua, yaitu pecat Direktur Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo yang dianggap lalai dalam tugasnya. Kami menganggap bahwa dalam proses pengawasannya, Direktur Rumah Sakit Wahidin ini lalai di dalam menjalankan tugasnya dan dengan sombongnya tidak pernah menjenguk di rumah duka. Malah pada saat 2 kali proses keluarga korban datang ke Rumah Sakit Wahidin tidak pernah ditemui, dan terakhir ditemui karena adanya anggota Dewan DPR RI yang meminta untuk ditemui keluarga korban, dan bahkan pada saat keluarga korban pulang itu diberikan uang di dalam dos kue, dan keluarga korban tidak tahu bahwa itu adalah isinya uang. Masih ada uang sampai sekarang. Kemudian selanjutnya poin yang ketiga, yaitu mempertanyakan SOP Rumah Sakit Wahidin. Jika semua lalai mulai dari pimpinan hingga kepada SOP-nya, maka kami anggap bahwa Rumah Sakit Wahidin ini tidak layak lagi untuk mendapatkan izin operasional, sehingga tuntutan kami jelas adalah mencabut izin operasional Rumah Sakit Wahidin yang kami anggap tidak layak lagi untuk menangani pasien, karena rumah sakit sifatnya menyelamatkan nyawa, bukan malah membunuh nyawa. Selanjutnya poin keempat, yaitu cabut izin operasional RSUD Wahidin Sudirohusodo. Jelas penjelasan kami dari awal hingga akhir bahwasanya banyak kesalahan-kesalahan dan keganjalan yang terjadi, sehingga mulai dari screenshot chat sampai dengan kedatangan perawat meminta maaf di rumah pasien yang seolah-olah sangat disetting. Kenapa? Karena tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari perawat datang di sana. Hanya pada saat ditanya, perawat itu menangis saja. Jadi seolah-olah disetting, perawatnya cuma menangis saja. Pernah kita lihat kejadian banjir besar, itu baru air yang meluap di bilik-bilik, dan bilik-bilik itu baru meluap, dan apa yang terjadi, beberapa kabupaten itu tenggelam. Sebagian kota Goa, Sungguh Minasa yang tenggelam, dan Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Sinjai, dan Parro. Ada beberapa kabupaten yang terdampak. Hal ini saya sampaikan bahwa kejadian ini, kerusakan ini itu akibat tambang, dan harus disampaikan oleh pihak-pihak terkait atau dinas terkait, disampaikan kepada masyarakat secara terbuka bahwa kejadian ini akibat dari tambang-tambang liar yang tidak diperhatikan oleh pihak-pihak dinas terkait. Itu yang kami sayangkan, sehingga sampai hari ini di mana-mana terjadi tambang, dan hari ini khusus di Goa, Kabupaten Kecamatan Pajeng, Pacini Paji, yaitu penambangan liar yang dilakukan oleh CP Baji Minasa, itu sudah dilakukan dekat dari pemukiman warga, dekat dari pertanian dan perkebunan warga, dan ini sangat membahayakan. Mereka sudah menggali dalam, dan ini diperjualbelikan keluar, dan disinyalir itu tidak memiliki izin. Bahkan mereka sudah melakukan dari tahun ke tahun, sudah berpindah-pindah tempat, dan ini tidak ada tindakan sama sekali dari dinas terkait. Pemerintah dalam hal ini, Bapak Anggota Dewan, untuk segera memanggil para dinas-dinas terkait mengenai kasus-kasus kerusakan lingkungan ini. Bertahun-tahun sudah berpindah-pindah tempat, bahkan sampai di pinggir jalan, dan sudah membisniskan tambang itu dengan mengikuti tender-tender pemerintah. Kami dipercaya di Pemuda Pancasila sebagai badan penyuluhan dan pembela hukum Pemuda Pancasila sudah selesai. Tentang yang disampaikan oleh rekan-rekan tadi, kami hanya akan menyimpulkan tentang kondisi atau legal standing daripada kasus yang terjadi di Wahidin. Saya dengan teman-teman telah melakukan forensik terhadap membedah proses kejadian yang ada di Rumah Sakit Wahidin, dan di situ ada pendekatan bahwa pengakuan dari rumah sakit bahwa itu telah terjadi, berarti di situ telah terjadi tindak pidana. Bahwa pengakuan dari seorang saksi pelaku ini mengatakan bahwa itu telah terjadi, berarti di situ telah terjadi tindak pidana. Nah, ini tidak ditindaklanjuti sampai sekarang. Yang kedua, dalam proses yang terjadi bahwa terjadi negosiasi. Negosiasi itu untuk proses perdamaian, tetapi yang kami dapatkan chat-chat dari salah seorang oknum yang disampaikan teman tadi, bahwa chatnya itu mengatakan bahwa
uang 35 juta ini adalah proses perdamaian. Pertanyaan kita setelah teman-teman melakukan investigasi di keluarga bayi bahwa kami tidak pernah membuat pernyataan atau kata sepakat untuk berdamai. Itu dihargai dengan 35 juta. Yang berikut yang kami tekankan, kami minta kepada Bapak Ibu anggota DPR Provinsi Sulawesi Selatan, karena ini adalah warga Bapak, supaya tim dari atau DPRD Provinsi Selatan membentuk tim khusus bersama Pemuda Pancasila untuk melakukan pengawalan pelaporan kasus pidana ini. Sekali lagi kami minta supaya bersama-sama kami untuk mengawal proses ini, karena kemungkinan dalam waktu dekat kami akan melayangkan laporan secara langsung kepada pihak yang berwajib. Yang berikut adalah beberapa oknum yang melakukan intimidasi terhadap keluarga seperti disampaikan tadi, dan ini bukti akan kami jadikan bukti awal pelaporan kami, Pak. Kami minta supaya ini segera ditindaklanjuti, karena sekali lagi ini sudah terjadi tindak pidana kematian di sana. SOP Undang-Undang Kesehatan sudah dilanggar. Ranah kewenangan pusat di bawah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Namun demikian, sebagai tanggung jawab kita bersama, tentu itu tidak bisa menjadi alasan bahwa kita tidak bisa panggil, kita tidak bisa minta keterangannya, dan itulah yang akan kami lakukan. Itulah yang akan kami lakukan. Mohon dukungannya Bu Ketua. Nanti pada saat RPP, saya kira izin Bu Ketua kalau bisa mungkin ada 4-5 orang dari teman-teman Polda Pancasila bisa hadir, sekaligus untuk bisa kita mendengarkan secara langsung keterangan dari Direksi Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo. Tambang. Bicara persoalan tambang memang ini, jikalau tidak dikelola sebagaimana mestinya atau tidak memenuhi prinsip-prinsip good mining praktis, tentu akan menimbulkan dampak-dampak lingkungan. Di dalam pertambangan, undang-undang yang baru memang sebelumnya beberapa kali berganti, mulai dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, kemudian ada pergantian setelah itu, perizinan diurus oleh pemerintah pusat. Belakangan, IUP Batuan itu sudah bisa didelegasikan ke pemerintah provinsi. Jadi pertambangan ini ada 2 IUP pertama IUP tambang mineral logam dan tambang mineral batuan. Kira-kira jadi tidak ada lagi istilah tambang galian golongan C. Tambang galian C dia masuk dalam kategori IUP batuan. Tetapi apapun itu, sepanjang itu merusak lingkungan dan merugikan masyarakat, maka yang pertama yang bisa kita lakukan, kami di DPRD Provinsi Selatan, kebetulan saja Ibu Rahmatika Dewi, Ketua Komisi D yang membidangi pertambangan, insya Allah kita rekomendasikan di pertemuan ini untuk melakukan rapat dengar pendapat juga terkait dengan tambang-tambang yang tidak memiliki izin atau tambang-tambang yang melakukan pengelolaan secara tidak benar. Itu yang pertama mungkin akan nanti hasilnya seperti apa rapat dengar pendapatnya dengan mengundang seluruh pihak, baik kepolisian, baik pertambangan maupun penambang terkait, termasuk sebagian besar teman-teman BP, jikalau diharapkan Ibu Ketua, siap menghadiri rapat dengar pendapat itu. Siap.